Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan 10 tips cara merawat printer baik HP, Canon, Epson maupun Brother. Ya, ini 10 tips merawat printer harian. Ya, biasanya teman-teman kalau punya printer dipasangkan infus di tempat servis printer atau membeli printer di tempat servis printer dikasih tips seperti ini. Ya, ini mungkin tidak jauh beda, mungkin ada perbedaan, bisa menjadi masukan atau penambah pengetahuan tips yang akan saya bagikan ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, usahakan printer selalu dipakai agar head tidak buntu. Nah, kenapa seperti itu? Logikanya seperti ini. Ini kan head, ya, ini head. Nah, sini ada spons, tempat penampungan tinta. Ya, kalau printer itu tidak dipakai selama 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, 2 minggu, cairan tinta yang ada di head ini, ya, yang ada di head ini akan tetap di situ. Yang lama kelamaan akan mengering dan mengerak sehingga head ini berisiko buntu. Ya, kecuali printer sering dipakai, ya, cairan tinta yang ada di sini selalu ganti yang baru, tidak sampai mengering, ya, kalau sering dipakai. Untuk printer HP sama Canon sama modelnya, ya, antara cartridge sama head jadi satu. Ini tempat penampungan tinta, isinya spons sama tinta. Ini head. Kalau sering dipakai, sirkulasi pergantian akan terus terjadi. Kalau tidak sering dipakai, maka tinta yang ada di sini akan ngering dan menyumbat lubang nozzle. Lubang nozzle ini sangat kecil sekali, resiko rawan buntu. Begitu pula dengan printer Epson. Printer Epson headnya seperti ini, sama cartridge terpisah. Jadi modelnya nancap seperti ini, ya. Jadi sama dengan printer HP dan Canon dan Brother. Kalau printer jarang dipakai, maka headnya akan buntu, ngering. Tinta yang ada di head ini akan buntu dan mengering sehingga menyumbat lubang-lubang nozzle yang ada di head. Lubangnya sangat kecil, tidak kelihatan. Nah, resiko untuk buntu sangat tinggi sekali kalau printer tidak jarang dipakai. Jadi usahakan sering dipakai, minimal 2 hari atau tiap hari dihidupin seperti ini. Proses hidup setelah selesai dimatiin cukup, sehingga ada pergantian tinta yang ada di head ini. Tidak tinta yang ada di tetap di sini kalau jarang dipakai sehingga kering, menyumbat lubang nozzle yang ada di head ini. Bagus lagi dipakai buat ngeprint, ya. Tes nozzle itu sudah cukup, ya, sehingga tinta yang ada di sini ganti yang baru, tidak sampai mengering karena tidak dipakai lama. Selanjutnya, matikan printer kalau tidak dipakai, dan ini sering terjadi. Kenapa? Biasanya listrik dari PLN ketika hujan atau apa, ya, itu kan voltase naik turun, lampu bleret-bleret gitu, ya, naik turun. Biasanya untuk printer Epson maupun printer seri lainnya, yang terjadi pada printer Epson, bautnya sering kena, mati total. Selain itu, adaptor juga bisa kena, ya. Jadi untuk menghindari itu, kalau nggak dipakai, umpamanya di rumah atau di tempat kerja, setelah memakai printer selesai, dimatiin, ya. Kita nggak tahu, setelah itu hujan deras, voltase naik turun, yang kehantam biasanya kena baut mati total, maupun adaptornya yang mati total. Ya, itu, ya, sering dipakai. Tapi usahakan juga kayak tips yang pertama, printer sering dipakai, ya. Kalau nggak dipakai, sebaiknya dimatiin untuk menghindari voltase listrik PLN naik
turun, sehingga printer tidak kena bautnya mati total maupun adaptornya yang mati. Oke, tip selanjutnya ya, jangan menaruh printer di tempat yang panas. Contohnya, ini printer ditaruh sini, ini ada jendela dan langsung kena terik matahari, terutama di tabung infusnya ya. Kenapa? Ketika ini panas, dia akan memuai dan tinta akan naik. Yang sering terjadi, sini penuh dengan tinta, tidak bisa menampung tinta dengan stabil ya, akhirnya sini penuh dengan tinta, banjir. Ketika printer mau dipakai, settingan nozzle akan berubah, dalam artian nozzle-nya hasil cek nozzle-nya akan putus-putus, sehingga hasilnya pun tidak akan sempurna, kecuali dibenerin dulu baru bisa sempurna. Jangka panjangnya printer akan banjir karena tinta naik, kena panas ya, sehingga menyebabkan tinta banjir di head ini penuh dengan tinta yang akan tumpah ke printer. Jadi seperti itu, taruh di tempat yang aman terkena sinar matahari langsung, terutama sinar matahari yang panas. Jadi katakan ini ditaruh di jendela, ini matahari langsung mengenai tabung infus ini ya, jangan. Taruh di tempat aman, jauh dari kontak matahari, sinar matahari langsung ya. Itu berikutnya ya, yang keempat, saat paper jam jangan dipaksa ya. Ketika kertas lusot, kertas nekuk ya, nyangkut, itu jangan dipaksa. Langkah pertama ya, matikan printernya. Kalau tidak bisa mematikan, cabut kabel listriknya ya, buka printernya kalau Canon seperti ini ya. Setelah itu ini dipinggirkan, amannya ke sana atau ke sini ya, katakan pinggirkan ke sini, tarik kertasnya ke arah sini pelan-pelan, dalam kondisi printer dimatiin, cabut listriknya. Kalau nggak bisa dimatiin, cabut kabel listriknya, nariknya searah ya, usahakan nariknya ke bawah, ke arah keluar ya, jangan ke atas, apalagi kondisi masih hidup. Kalau ditarik ke atas kondisi masih hidup, roll itu, gear itu masih memerintah gerak satu arah. Ketika Anda tarik ke atas, apalagi masih hidup, tarik ke atas, akan terjadi short listrik ya, itu berbahaya. Nah, sekarang kalau kertasnya tidak ada di sini, kertasnya lusut di situ, langkahnya sama ya, matikan printer atau cabut kabel listriknya, tarik ke atas boleh, tapi pelan-pelan, jangan disendal gini, tapi ditarik pelan-pelan ya. Kenapa ditarik pelan-pelan? Agar gear tidak rompal atau roll tidak bermasalah ya. Jadi caranya, matikan printer atau cabut kabel listriknya, ditepikan headnya ini, kalau nyangkut amannya ke arah mana enaknya, sini atau sana, sehingga ditarik searah keluar. Kalau tidak nampak di sini, boleh ditarik di atas, tapi pelan-pelan, jangan kasar, sehingga roll tidak patah, gear tidak rompal ya. Itu tip keempat. Oke, kita teruskan. Yang kelima, pakai tinta yang sejenis ya, atau satu merek. Bagus lagi pakai tinta ori dari pabrik. Karena apa? Setiap produk printer sekarang mengeluarkan tinta ori. Kalau dulu enggak. Sekarang setiap merek printer mengeluarkan produk
tinta ori dalam kemasan botol. Kenapa saya bilang sejenis atau satu merek ya? Karena tiap kekentalan tinta itu beda-beda. Jadi ketika teman-teman butuh print out, hasil print yang sempurna, teman-teman pakai tinta A, katakan merek A, terus ganti tinta B tanpa harus dikuras, dicampur, maka tingkat perpaduan warna atau tingkat kekentalan tiap warna, tiap merek itu beda-beda, sehingga akan berubah, hasilnya pun tidak akan sempurna. Contohnya seperti ini, tinta A tingkat kekentalan di warna masing-masing warna sekian, tingkat B beda, ketika dicampur akan berubah, settingannya pun akan berubah. Karena apa? Di lab masing-masing pabrik itu sudah membuat riset atau hasil dari kualitas masing-masing warna itu sendiri. Lebih bagus pakai tinta ori. Kalaupun tidak pakai tinta ori, terbentur dengan biaya operasional buat usaha, katakan pakai tinta pabrikan pun tidak masalah, tapi usahakan satu merek ya. Kalau teman-teman tidak memikirkan kualitas hasil print out, nggak masalah mau dicampur, tapi saya nggak menyarankan. Saya menyarankan untuk satu merek ya. Jadi itu lebih baik pakai tinta ori. Kalau tidak pakai tinta ori, pakai tinta pabrikan, tapi usahakan tidak ganti-ganti tintanya. Kalau mau ganti, dibersihkan dulu atau dikuras. Itu tip yang kelima. Yang keenam ya, beri jeda saat print gambar banyak ya. Ketika kita ngeprint full gambar seperti ini dalam jumlah banyak, usahakan dikasih jeda. Katakan ya, kita ngeprint full gambar atau enggak full ya, ada gambar full ya, mungkin sepertiganya, perempatnya atau setengahnya atau full seperti ini. Usahakan dikasih jeda. Katakan 5 lembar istirahat atau 10 lembar istirahat. Jangan sampai kita ngeprint full gambar seperti ini 100 gambar atau berapa gambar, 50 gambar langsung diperintah sekaligus, ditinggal pergi. Jangan. Karena apa? Biar headnya tidak panas ya. Yang sering terjadi ini gosong kalau panas ya. Usahakan dikasih jeda berapa menit ya. Kalau saya dulu ketika buka print-printan waktu masih kuliah, anak-anak komunikasi biasanya ngeprintnya 1 lembar gini ya. Saya ngeprint 5 lembar, saya kasih jeda 2 menit ya. Lalu ngeprint 5 lembar lagi, saya kasih jeda 2 menit. Biar headnya ini dingin dulu. Jangan diforsir ya. Print 100 lembar, perintah tinggal pergi, tinggal ngopi ya. Yang terjadi nanti head akan cepat panas dan akan cepat rusak. Kalau bagaimana dengan ngeprint ketikan? Ngeprint ketikan juga seperti itu ya, dikira-kira aja lah. Ngeprint 25 lembar atau berapa, dikasih jeda. Jangan sampai kita perintah print banyak ditinggal pergi, nanti yang terjadi headnya akan cepat panas dan akan cepat rusak. Jadi seperti itu, usahakan dikasih jeda, diatur ketika kita ngeprint full warna seperti ini. Jangan langsung diperintah 100 sekaligus atau berapa sekaligus. Dikasih jeda 2 lembar istirahat atau 5 lembar istirahat, 10 lembar istirahat, terserah mau dikasih jeda berapa menit. Kalau saya dulu 2 menit. Lanjut berikutnya ya, jangan telat isi tinta ya. Buat printer yang infusan ya, usahakan tinta jangan sampai habis seperti ini. Kalau habis seperti ini otomatis selangnya akan kosong, suplai tinta ke head akan terlambat sehingga hasil printnya
tidak maksimal atau putus-putus. Paling enggak sudah habis segini untuk infusan tabung seperti ini ya. Kalau di infusan asli bawaan pabrik itu udah ada tandanya, warningnya, ada tandanya ya, ditandai warningnya, batas minimal yang ketika tinta habis harus direfill seberapa ya. Paling enggak kalau tabung segini teman-teman harus segera diisi supaya hasil printnya tidak putus-putus ya, tidak normal, supaya hasil printnya tetap normal. Kalau terlambat ngisi dan sampai kosong, teman-teman harus normalkan lagi ya, normalkan di head clean ataupun disedot pakai toolkit atau dengan cara yang lain. Jadi usahakan sebelum habis direfill agar hasilnya tetap bagus, tetap normal. Kalau sudah terlambat harus naikkan ulang tintanya ke cartridge atau ke head dengan cara di head clean ya, atau dengan cara disedot pakai toolkit. Selanjutnya ya, tips selanjutnya bersihin debu di tabung ya, seperti ini ya. Biasanya debu di tabung itu ada ya, dan yang menjadi masalah ketika teman-teman ngerefill ya, ngerefill tabung ini dan sini banyak debu, teman-teman menuangkan tinta ke sini dan tumpah sehingga debu itu ikut masuk ke tabung. Jadi sebelum direfill atau setiap saat dibersihkan debu yang ada di tabung ini, terutama di lubang tempat pengisian tinta, di lubang besar ya, dibersihkan. Jangan sampai debunya ini masuk ke tinta ya, jangan sampai debunya ikut tercampur dengan tinta. Kenapa? Bisa menyebabkan kebuntuan. Walaupun di sini ada spon ya, walaupun di sini ada spon atau di head ini ya ada filternya, tetapi yang namanya debu itu ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau masuk ke lubang nozzle yang lubangnya itu sangat kecil sekali, nggak kelihatan ya, itu akan menyebabkan kebuntuan. Dan kebuntuan yang disebabkan oleh debu, partikel debu yang sangat kecil, itu susah bersihkannya, kecuali kebuntuan yang disebabkan oleh tinta yang mengering ya, dipakai cleaner bisa hancur. Kalau debu tidak bisa. Jadi selalu jaga kebersihan, terutama di tabung ini ya, di tabung tempat pengisian tinta ini, untuk jenis tabung yang seperti ini. Kalau ada debu dibersihkan, sebelum direfill dibersihkan, setelah itu direfill biar debunya nggak ikut masuk ke dalam tabung atau tercampur dengan tinta. Walaupun ada filternya tapi masih bisa masuk atau terbawa oleh tinta masuk ke head printer. Nah, yang ke-9 ya, bila hasil print putus-putus lakukan head cleaning ya. Caranya ada manual, ada lewat komputer. Manualnya lewat komputernya seperti ini. Katakan printer IP2770 ya, printer properties di preferences atau langsung maintenance, preferences ya, maintenance. Nah, di deep clean ini, deep clean ini tunggu proses head clean selesai ya, sampai proses head clean selesai ya. Pada printer Epson juga sama ya, di properties, di preferences, pemeliharaan atau maintenance, di pembersihan head atau head cleaning. Pada printer Brother juga sama, properties, preferences, di perawatan ya, ini pembersihan standar, pembersihan lanjutan. Kalau di printer HP kayaknya nggak ada, harus manual. Cara manual masing-masing merek printer, video tutorialnya sudah ada, silahkan dicari ya.
Kalau bingung cara mencarinya karena videonya banyak, silahkan baca di deskripsi cara mencari video saya dengan cepat ya. Kita tunggu proses head clean selesai. Proses head clean selesai, kita cek nozzle, apakah nozzle-nya atau tintanya sudah normal. Sama untuk printer HP, printer Epson, Brother sama. Canon printer HP manual ya. Hasilnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi usahakan hasilnya seperti ini, nyambung semua, tidak ada yang garis, tidak ada yang putus. Kalau hasilnya putus-putus seperti ini, garis-garis seperti ini, otomatis hasilnya pun ketika dipakai buat ngeprint akan jelek, akan putus-putus, akan garis-garis ya. Lah kalau masih putus-putus, lakukan beberapa kali, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau sudah 4 kali di cleaning, di deep clean ini tadi, hasilnya tidak ada perubahan, maka cartridge-nya kemungkinan buntu, bisa juga tabung infusnya bermasalah ya. Cara memperbaikinya, video tutorialnya sudah ada, silahkan dicari. Yang terakhir, yang ke-10, bila printer trouble, rusak, rewel, sebaiknya bawa ke teknisi kepercayaan Anda ya. Boleh Anda mencoba untuk memperbaiki sendiri, dan video tutorialnya sudah saya buatkan, banyak video tutorial, sekitar 700 video tutorial, yaitu 700 lebih video tutorial cara memperbaiki printer. Tapi ingat, Anda baru belajar, kecuali Anda sudah tahu dasar-dasarnya teknik servis printer ya. Ingat, Anda baru belajar, kemungkinan bisa tambah rusak, bisa printer baik kembali. Nah, bisa tambah rusak, kenapa? Karena Anda belum tahu dasar-dasarnya ya. Anda mengikuti suatu tutorial sebatas dengan layar HP atau layar komputer visualnya, Anda tidak tahu dasarnya. Kemungkinan ada kekeliruan masang, ada kekeliruan secara teknis yang bisa menyebabkan printer itu rusak, kecuali Anda diniatkan untuk belajar. Orang mahir ya dalam hal teknis servis printer maupun komputer, dalam belajar pun butuh pengorbanan ya. Saya maupun ketika saya mengajari teknisi saya atau saya sendiri, saya belajar memperbaiki printer, pernah korban printer rusak, bukan tambah benar, tambah rusak, pernah ketika saya proses awal belajar ya, 18 tahun yang lalu. Begitu bukan dengan teknisi saya. Ketika teknisi saya melakukan kesalahan ya, saya tidak marahin, karena itu memang proses belajar ya. Dari situ kita akan berhati-hati ya. Seperti itu saran saya, bila printer rusak sebaiknya dibawa ke teknisi kepercayaan Anda. Anda bisa mencoba, tetapi Anda harus berani menanggung resikonya ya. Kecuali sudah niat ingin belajar, resikonya siap menanggung apapun resikonya. Oke, itu aja 10 tips cara merawat printer dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video tutorial kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.